Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajarnya, serta semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Pada awal mulanya Nabi Muhammad SAW mendirikan Masjid Nabawi dan membangun kehidupan sosial serta kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di Yasrib. Nah, Yasrib ini merupakan salah satu kota yang terletak di Madinah. Mendengar keberhasilan kaum muslimin yang ada di kota Yasrib, kemudian orang-orang kafir Quraisy merasa sangat marah dan mereka mulai mengadakan sebuah perlawanan untuk berperang melawan kaum muslimin. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy diantaranya melalui beberapa perang, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan juga Perang Khandaq. Di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW mempunyai harapan yang luar biasa besar terhadap kegiatannya melakukan kegiatan dakwah, ya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bertujuan untuk menyeru seluruh manusia agar mau memeluk agama Islam. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sangat disambut dengan positif, sangat disambut baik oleh masyarakat yang ada di sana. Cara dakwah Nabi Muhammad ini berbeda, ya, yaitu beliau harus menciptakan dan membina satu masyarakat Islam. Nah, bagaimana cara membina masyarakat Madinah? Ada beberapa banyakkah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah? Disimak video berikut dengan seksama, ya. Ada 4 jenis pembinaan yang dilakukan oleh masyarakat. Ada 4 jenis pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat kota Madinah, tepatnya di Yasrib, ya. Pertama yaitu pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang sosial. Yang kedua, pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang agama. Yang ketiga, pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang pertanian. Dan yang terakhir, pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam bidang ekonomi. Ya, kita akan bahas 2 terlebih dahulu. Pertama, pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad dalam bidang sosial dan pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam bidang agama. Ya. Yang pertama yaitu pada bidang sosial. Nah, pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bidang sosial, masyarakat di Madinah sangat mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Ya, selain itu juga Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang panglima perang dan seorang negarawan, ya. Siapapun yang berlindung kepada Nabi Muhammad pasti akan dilindungi oleh beliau. Beliau tidak akan memandang yang namanya ras, suku, agama maupun golongan. Beliau juga tidak memandang apakah orang tersebut dari golongan orang muslim ataukah dari golongan orang non-muslim, ataukah orang tersebut dari golongan orang kaya ataukah golongan orang miskin. Tidak, ya. Nabi Muhammad tidak memandang kepada hal-hal tersebut. Nah,
Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW menyatukan antar individu dengan persaudaraan sebangsa. Persaudaraan sebangsa ini dikenal dengan istilah ukhuwah watoniyah. Ya, Nabi Muhammad SAW hidup bersama umat yang memiliki latar belakang, karakter, suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Masyarakat di Madinah ini terdiri dari beberapa golongan, ya. Yang pertama yaitu dari golongan muhajirin, yang kedua dari golongan ansor, yang ketiga dari bangsa Yahudi, dan yang keempat dari golongan musyrikin. Nah, apa sih yang dikatakan dengan muhajirin? Golongan muhajirin ini yaitu golongan atau penduduk yang dikenal sebagai penduduk asli dari kota Mekah. Tetapi penduduk tersebut hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, golongan Ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang menolong kaum muslimin di kota Mekah. Yang ketiga tadi bangsa Yahudi, yang keempat yaitu musyrikin. Nah, musyrikin ini yaitu orang-orang Arab yang belum masuk Islam, dikatakan sebagai musyrikin, ya, atau bisa disebut juga sebagai golongan yang sesat, ya, karena belum menerima ajaran Islam seperti itu. Nah, selanjutnya di Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan umat dalam satu ikatan persaudaraan yang kuat. Ya, umat Islam sangatlah tunduk dan juga patuh akan perintah Nabi Muhammad SAW. Beliau pun tidak membeda-bedakan antara kaum muhajirin, kaum ansor, atau umat. Semuanya yang disatukan. Nah, semuanya ini dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan bahwa antara orang yang beriman yang satu dengan yang lain ini seperti sebuah anggota badan, ya. Jika yang satu sakit, maka yang lainnya merasakan juga, ya, seperti itu. Nabi Muhammad SAW selain itu juga mengajarkan sikap persaudaraan sesama muslim. Nah, usaha ini untuk mempersatukan kaum muslimin menjadi sebuah kelompok yang kuat dan juga hebat, ya. Semua muslim bersaudara dari muslim yang satu dengan muslim yang lain, ya. Dan semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya saja, ya. Selebihnya semuanya itu sama, ya. Apapun latar belakangnya, ya. Kemudian juga bangsanya, kesukuannya, dan tingkat ekonomi mereka. Artinya baik yang kaya maupun yang miskin di hadapan Allah sama. Baik yang tampan maupun yang kurang tampan di hadapan Allah sama. Baik yang cantik maupun yang kurang cantik di hadapan Allah semuanya sama, ya, seperti itu. Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai pimpinan di kota Madinah. Nabi Muhammad menyatukan antara suku Aus dan juga suku Khazraj, ya. Padahal selama ini suku Aus dan juga suku Khazraj selalu melakukan peperangan. Nabi Muhammad juga menyatukan antar kelompok muhajirin, ya, orang-orang yang berhijrah dengan kaum Ansor, yaitu tadi, ya, kaum Ansor ini dikatakan sebagai penduduk asli dari kota Madinah. Nah, mereka disatukan dalam suatu ikatan persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik al-Khazraj, dan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Robi. Persaudaraan yang dilakukan ini untuk upaya mempererat persaudaraan antar sesama kaum muslimin. Persaudaraan diikat atas dasar agama, ya. Kaum muhajirin dan juga kaum ansor bersatu di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW.
Persaudaraan yang dibentuk oleh Rasulullah adalah awal terbentuknya umat Islam pertama kali, ya. Jadi persaudaraan yang dibentuk oleh Rasul ini pertama kali dilakukan oleh beliau di kota Madinah, ya. Lebih tepatnya di kota Yasrib, ya. Merupakan awal daripada terbentuknya persaudaraan, terbentuknya rasa gotong royong, ya, terbentuknya rasa patuh terhadap seorang pemimpin ini pertama kali di kota Madinah, seperti itu. Nah, selanjutnya kaum Ansor ini memperlihatkan sikap ramah terhadap kaum Muhajirin. Mereka juga ikut merasakan penderitaan yang telah dirasakan kaum Muhajirin. Hal ini dikarenakan kaum Muhajirin telah meninggalkan harta, meninggalkan saudara dan semua yang dimilikinya di Mekah. Mereka melakukan hijrah hanya demi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Jika yang satu disakiti, maka yang lainnya merasa tersakiti pula, seperti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di Madinah ini terkenal sekali dengan banyaknya kelompok-kelompok yang terletak di kota Madinah, ya. Nah, kelompok-kelompok ini yaitu ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani, dan juga ada kaum yang kegiatannya menyembah berhala, ya, dan juga tadi ada golongan orang-orang muslimin. Nah, dengan adanya berbagai macam kelompok, Nabi Muhammad SAW membuat dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, ya. Nabi Muhammad SAW mengadakan hubungan persahabatan dengan golongan Yahudi, golongan Nasrani, dan orang-orang yang sampai detik tersebut menganut ajaran nenek moyang. Semua golongan yang berada di Madinah diikat dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan Piagam Madinah? Nah, Piagam Madinah ini berisi tentang kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan juga kewajiban mempertahankan keamanan. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai kepala negara. Setelah umat Islam bersatu, Rasulullah SAW beserta umat Islam berhadapan dengan kaum Yahudi. Mereka adalah kelompok yang mendiami wilayah Madinah. Untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram, Rasulullah SAW melakukan ikatan persaudaraan sesama penduduk Madinah. Ada juga isi kandungan Piagam Madinah. Antara lain, pertama, jaminan kebebasan memeluk agama. Kedua, kebebasan menyatakan pendapat. Ketiga, keselamatan harta benda dan larangan orang melakukan kejahatan. Yang keempat, mengadakan kerjasama serta persamaan hak dan kewajiban semua golongan. Kelima, mewujudkan pertahanan dan perdamaian. Yang terakhir, menetapkan wewenang bagi Nabi Muhammad SAW untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan dan juga perselisihan. Jadi, tujuan adanya Piagam Madinah untuk menjamin kebebasan memeluk agama, kebebasan berpendapat, dan juga kewajiban mempertahankan keamanan. Jadi baik itu dari golongan muslimin, kemudian juga dari golongan Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya, ya, seperti itu. Selain itu juga, dengan adanya Piagam Madinah, masyarakat Madinah dinamakan dengan masyarakat Madani. Apa sih masyarakat Madani itu? Masyarakat Madani itu artinya adalah masyarakat yang berkeadaban, ya. Arti dari masyarakat yang berkeadaban adalah masyarakat yang selalu menghormati hak-hak dan juga kewajibannya. Kebebasan beragama dijamin keselamatannya. Seluruh kota Madinah benar-benar memperhatikan kewajiban dan mempertahankan kotanya.
Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Hal ini rupanya cocok kita nobatkan kepada penduduk Madinah, karena ketika penduduk Madinah sedang mengumpulkan tenaga, penduduk Madinah sedang mempersatukan kehidupan berbangsa dan bernegara di sana, kemudian ada serangan yang dilakukan oleh pasukan Romawi, ya. Tetapi karena banyaknya penduduk Madinah, akhirnya pasukan Romawi membatalkan penyerangan. Mereka ketakutan dan menarik kembali pasukan yang sudah disiapkan untuk menyerang. Pasukan Islam yang sudah siap untuk berperang tidak meneruskan pengejaran dan juga melakukan kegiatan istirahat di Tabuk, ya. Di daerah ini Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan penduduk. Pada tahun 9 dan 10 Hijriah, suku-suku di pelosok Jazirah Arab menyatakan diri untuk tunduk pada Islam. Pada tahun 631 Masehi, Nabi SAW menunaikan ibadah haji yang terakhir. Nah, ibadah haji yang terakhir ini dikatakan sebagai haji wada, ya. Rasulullah SAW bersama-sama dengan kaum muslimin melakukan ibadah haji. Pada saat itu Rasul berangkat bersama 100.000 kaum muslimin. Nabi Muhammad juga mengajarkan umat Islam agar menguasai ilmu pengetahuan. Ketika kaum muslimin memenangkan peperangan di Badar, para tahanan perang yang bisa baca tulis ditugaskan untuk mengajari kaum muslimin. Ya, mulia sekali hati Nabi Muhammad SAW, ya. Ia senantiasa menata dengan baik kehidupan dan juga perekonomian di kota Madinah, ya. Tidak heran ya jika memang banyak sekali orang-orang yang ingin dan senantiasa tulus hatinya untuk memeluk ajaran agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari sikap dan tindak tanduk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti itu, ya. Rasul merupakan sosok yang bijaksana. Beliau mampu menata kehidupan masyarakat yang berbeda, mampu mempersatukan Muslim maupun non-Muslim, ya. Mampu juga mempererat tali persaudaraan antar sesama dan memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama Muslim. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang keagamaan, ya. Di awal sudah Bapak sampaikan bahwa pertama-tama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membangun masjid. Kenapa sih harus masjid? Hal ini tidak lain dan tidak bukan, harapan Nabi Muhammad adalah harapannya agar segala aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di Madinah berawal atau bermula dari masjid, ya. Karena masjid memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan agama Islam, ya. Masjid memiliki potensi diantaranya pertama, sebagai tempat menyatukan umat dan juga menyusun kekuatan kaum muslimin secara lahir maupun secara batin. Yang kedua, sebagai tempat membina masyarakat Islam atau daulah Islamiyah yang berlandaskan kepada tauhid. Yang ketiga, sebagai benteng yang bersifat moral dan spiritual untuk semangat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai tempat Nabi Muhammad SAW menanamkan keimanan dan pokok-pokok ajaran Islam kaum muslimin. 5. Sebagai tempat bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat, ya. Di masyarakat Madinah, ya, tadi juga sudah Bapak sampaikan bahwa masyarakat Madinah itu beragam, ya. Bukan hanya 1-2 saja tapi beragam, ya, banyak. Rasulullah SAW menanamkan pendidikan Islam, ya. Rasul mengajarkan kepada mereka untuk menghafal dan menulis Al-Quran. Selain itu, Rasul juga memerintahkan kepada masyarakat di sana untuk menulis wahyu yang diturunkan kepadanya, sehingga banyak para sahabat yang menjadi penulis Al-Quran. Di antara sahabat-sahabat yang menjadi penulis Al-Quran, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib,
Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan juga Muawiyah. Nah, Rasul sangat memperhatikan pendidikan anak-anak karena anak-anak merupakan cikal bakal generasi penerus perjuangan bagi tegaknya agama Islam, ya. Nah, jadi pendidikan Islam ini perlu dan sangat dibutuhkan sejak dini, ya, Ibu Bapak sekalian, ya. Karena ketika pendidikan Islam ditanamkan sejak dini, maka kedepannya anak-anak akan terbiasa melakukan sunnah-sunnah dan melaksanakan segala macam perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain lagi, Bu, Pak, ketika memang anak-anak tidak diajarkan sejak dini pendidikan Islam. Ketika ia dewasa, justru hal-hal atau serangan-serangan dari luar ini akan banyak sekali, ya. Artinya hal-hal negatif akan masuk secara tidak sengaja maupun secara sengaja, ya, apalagi tidak dalam pantauan ibu dan bapak sekalian, ya. Berarti ibu dan bapak sudah melakukan hal tepat, yaitu menyekolahkan putra-putrinya, ya, baik itu di tingkat TK, ya, sebelumnya, ya, PAUD, dan sampai sekarang di tingkat madrasah ibtidaiyah, ya. Mudah-mudahan putra-putri kita berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, baik itu secara spiritual, baik itu secara emosional, ya, maupun juga secara pendidikannya, ya. Jangan sampai kita hanya menekankan pada pendidikan saja, ya, tapi secara emosional, ya, secara sikap ini tidak diperhatikan, ya, secara spiritual juga keagamannya tidak diperhatikan, ya. Tetapi semuanya harus balance, harus seimbang, semuanya harus kita perhatikan karena memang ini merupakan salah satu tugas utama kita selaku orang tua dari mereka, ya, seperti itu. Nah, Rasul tadi, ya, kita ulas kembali, memperhatikan dengan sangat pendidikan anak-anak, ya. Pendidikan yang diberikan oleh Rasul pada masyarakat Madinah beragam, ya. Pertama, pendidikan tauhid dengan mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, ya. Mengesahkan artinya kita benar-benar percaya dan yakin bahwa Allah itu satu, ya, dan tidak disekutukan artinya kita juga tidak melakukan penyembahan kepada hal lain, tidak berharap kepada hal lain, ya, tidak berharap kepada orang lain seperti itu, ya. Hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena tiada daya dan upaya yang dilakukan oleh manusia, ya, melainkan dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Yang kedua, pendidikan sholat dan ibadah lainnya, ya. Selain sholat juga ibadah seperti puasa, ya, dan melakukan kegiatan tadarus. Yang ketiga, pendidikan sopan santun baik dalam keluarga maupun masyarakat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Pendidikan secara emosional, ya. Sopan santun masuk ke dalam pendidikan secara emosional, ya. Perlu dan penting kita juga selaku orang tuanya untuk menerapkan pendidikan sopan santun, ya. Karena memang pendidikan ini juga penting, ya. Nah, supaya anak-anak paham, supaya anak-anak mengerti, ya, alangkah baiknya kita selaku orang tua yang ada di rumah mencontohkan terlebih dahulu, ya. Karena sejatinya anak-anak masih dalam proses meniru atau copy paste. Artinya apa yang ia lihat itu yang ia lakukan. Yang dilihatnya baik berarti yang dilakukannya pun akan baik, begitu sebaliknya, ya. Sudah seyogianya kita selaku orang tua dari putra-putri kita untuk mencontohkan sopan santun, mencontohkan karakter yang baik di lingkungan keluarga. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pendidikan kepribadian dan juga akhlakul karimah, ya, seperti itu. Islam
tidak hanya untuk orang-orang Mekah dan juga orang-orang Madinah saja, tetapi untuk orang secara keseluruhan, ya, masyarakat luas, seluruh bangsa, ya, karena Islam turun ke muka bumi ini untuk rahmatan lil alamin, ya. Juga salah satunya Nabi Muhammad, ya, sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat untuk seluruh alam, ya. Ketika Rasul menguasai Mekah pada hari penaklukan, beliau menghancurkan patung-patung di sekitar Ka'bah. Nabi Muhammad juga menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang suci. Ka'bah hanya dipersembahkan untuk Allah. Nabi Muhammad SAW menghilangkan semua ritual upacara pemujaan berhala, ya, dan menggantinya dengan tata cara ibadah haji sesuai dengan ajaran Islam, ya. Kemenangan Rasul memberi keyakinan pada para musuh besarnya seperti Abu Sufyan, ya, bahwa agama yang lama sudah gagal dan tidak bisa lagi berkembang seperti sebelumnya. Walaupun Islam sudah menang, tetapi tidak ada seorang pun suku Quraisy yang dipaksa masuk Islam, ya. Rasul tidak pernah meminta orang Yahudi atau Kristen untuk menganut agama Islam. Semuanya dilakukan secara sukarela oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen untuk memeluk agama Islam. Kok bisa seperti itu? Karena suri tauladan yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi adalah suri tauladan yang baik, ya. Dengan sendirinya, dengan sadar, orang-orang Yahudi memeluk agama Islam, ya. Sampai detik ini, ya, Islam menjadi agama terbesar yang ada di Indonesia, ya. Bahkan yang ada di dunia, ya. Indonesia dikenal sebagai negara sebagai penganut Islam terbanyak yang ada di dunia, ya. Negara-negara yang lain tidak sebanyak Indonesia penganut agama Islamnya, ya. Maka dari itu kita patut berbangga akan hal tersebut, ya. Baik, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan, ya. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya, ya. Jangan sampai lupa ibadahnya, tetap dilaksanakan. Sholat 5 waktunya, ya, maupun yang sunnahnya. Kemudian juga yang melakukan ibadah puasa, semangat, ya. Belajar dari kecil agar nanti sudah dewasa terbiasa, ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.